Dengan ini saya mengukuhkan meresmikan terbentuknya Pulau Sebatik Sadar Zakat dan Pulau Nunukan Sadar Zakat di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Semoga sukses dan dapat memotivasi seluruh masyarakat sadar akan zakat serta mampu menginspirasi daerah lain. Aktivitas yang dilakukan oleh sahabat-sahabat saya semua para penyuluh agama. Penyuluh agama ini di Kementerian Agama ada sekitar 50.000 di seluruh Indonesia, dan saya kira teman-teman di Sebatik ini sangat pantas, sangat layak untuk menjadi model penyuluh agama di Indonesia. Aktivitas malam ini, komitmen malam ini yang baru saja dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian, sekali lagi pantas menjadi model di Indonesia. Dan oleh karena itu, mari kita sebarluaskan semangat ini, mari kita informasikan, mari kita viralkan agar Sebatik menjadi contoh kampung atau sadar zakat nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, 1 minggu terakhir saya mengikuti 3 event internasional terkait dengan zakat ini. 2 hari yang lalu saya menghadiri International Conference di Bali yang dilaksanakan oleh Partnership on Religion and Development. Saya diminta menjadi narasumber dan saya bicara tentang zakat karena zakat ini telah menjadi instrumen yang sangat fundamental dalam pembangunan, dalam mewujudkan Sustainable Development Goals. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Indonesia ini sebagaimana kita ketahui adalah negara bangsa yang sangat religius, a religious nation state, yang oleh karena itu sangat sayang sekali jika agama tidak berperan fundamental, sentral dalam kehidupan kita berbangsa bernegara. Oleh karena itu, mari kita membangun komitmen bersama untuk menjadikan agama sebagai instrumen yang sangat sentral, yang sangat penting dalam kehidupan kita berbangsa bernegara ini. Agama tidak cukup hanya sekedar ibadah, tidak hanya sekedar berbicara tentang isu-isu eskatologis akhirat saja, tapi agama harus hadir menginspirasi seluruh aspek kehidupan kita dalam berbangsa bernegara. Oleh karena itu sekali lagi, Islam, agama kita memiliki konsep yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, yang selama ini kurang dikapitalisasi oleh umat Islam itu sendiri, sehingga potensi yang sangat besar, yang sangat dahsyat ini belum secara proporsional diaktualisasikan. Melalui aktivitas yang ada di Sebatik ini, sekali lagi saya ingin mengajak kita semua untuk memviralkan dari Sebatik untuk Indonesia. Nanti di media-media sosial kita, di Instagram, di Facebook, di Twitter, mari kita ramaikan dari Sebatik untuk Indonesia. Ini sebuah contoh yang sangat luar biasa. Saya kira Pak Imdad ini yang mengurus zakat secara nasional ini pasti terinspirasi. Saya sangat terinspirasi dan oleh karena itu sangat mengapresiasi
apa yang telah dilakukan oleh teman-teman kita. Ini adalah sebuah kolaborasi yang sempurna, ya. Sebuah kerjasama yang sangat perfect antara pemerintah, ya, antara pemerintah dan tokoh-tokoh agama, Kementerian Agama. Kita semua berkolaborasi, bersinergi sangat sempurna untuk mewujudkan sebatik yang sadar zakat ini. Oleh karena itu, sekali lagi, atas nama pemerintah pusat, Kementerian Agama, atas nama Basnas, saya ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya, setulus-tulusnya kepada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dengan seluruh jajarannya tentunya, Pak Camat semuanya. Kita belum melaksanakan apapun, menurut saya ini sudah menjadi sesuatu banget, sudah sangat sesuatu, sudah sangat luar biasa. Ada deklarasi para camat gitu, yang ingin melakukan sebuah aktivitas mengkapitalisasi potensi zakat kita yang ada di kabupaten ini. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ini tantangan bagi kami, inspirasi bagi kita. Insya Allah harus kita jadikan inspirasi untuk kita jadikan Indonesia sebagai negara bangsa yang memiliki tingkat kesadaran terhadap zakat yang tinggi. Insya Allah tanggal akhir November ya, atau awal Desember, Kementerian Agama bersama Basnas akan meluncing apa yang kita sebut dengan kampung zakat yang berbasis kabupaten kota di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia berbasis kabupaten kota. Konsepnya satu kabupaten satu kampung zakat. Jadi ada sekitar 514 kampung zakat yang akan kita launching oleh Menteri Agama, kemungkinan juga oleh Pak Wapres, mengundang seluruh gubernur kabupaten, Kakanwil, seluruh Indonesia untuk meluncing kampung zakat di Jakarta di awal Desember. Dan saya insya Allah akan menyampaikan sambutan, dan saya akan menyampaikan cerita-cerita indah dari sebatik ini. Tidak ada yang lebih indah dari apa yang ada di sebatik ini. Karena saya terus terang terharu dengan adik-adik saya ini, anak-anak saya sebenarnya kalau boleh saya menyebutnya, penyuluh-penyuluh agama ini luar biasa. Non PNS yang apresiasi dari negara belum cukup, belum memadai, tapi bekerja tulus, bekerja ikhlas, menghasilkan sesuatu yang sangat konkret. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin mengajak kita semua untuk sedikit melakukan refleksi makro dulu tentang agama dan pembangunan. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu kenapa saya hadir di sini, di tempat ini yang sangat jauh ini. Dari pagi meninggalkan rumah, maghrib baru sampai di sini. Jadi perjalanan sama kalau saya ke Eropa atau ke Saudi, ke Dubai, kemana-mana itu lebih jauh ke sini karena 12 jam. Setidaknya ada 3 alasan. Setidaknya, pertama, sejak kecil saya sudah mendengar dan mengenal yang namanya sebatik Sungai Nyamuk. Kenapa? Karena saya punya banyak keluarga di sini. Saya punya banyak saudara di sini. Saya orang Bugis, Wajo dan Bone, dan di sini banyak sekali orang Bugis, Wajo dan Bone. Begitu saya nyampe di pelabuhan, saya tidak pernah berkabar bahwa saya akan datang, tapi ternyata saya sudah dijemput oleh banyak sekali keluarga-keluarga saya. Yang kedua, di sini ada pesantren. Saya mantan Dirjen Pendidikan Islam. 8 tahun saya Dirjen di Bimas Islam. Sebelum saya menjadi Dirjen Bimas Islam, saya Dirjen Pendidikan Islam. Saya menangani pesantren. Dan saya tahu di sini ada pesantren Mutiara Bangsa. Delapan tahun saya menjadi Dirjen Pendidikan Islam, saya merasa sangat bersalah tidak sempat menginjak sebatik pada saat itu. Dan alhamdulillah hari ini mendapat kesempatan,
Saya tidak tahu saya punya waktu atau tidak karena besok saya ada acara di Tarakan. Tapi kalaupun tidak, setidaknya sedikit rasa bersalah sudah terobati. Di sini ada pesantren Asadiyah, tempat saya dulu belajar. Dan tentu ini juga menjadi alasan mengapa saya sangat bersemangat untuk bisa datang ke sini. Saya diajak oleh panitia, oleh teman-teman saya, itu 2 hari sebelum berangkat ke sini. Jadwal saya biasa 1 bulan itu batal. 1 bulan itu jadwal saya sudah penuh. 2 minggu itu sudah nggak mungkin. Ini 2 hari saya diberitahu ternyata jadi bisa ke sini. Dan tentu alasan yang terakhir, saya sebagai Dirjen Bimas Islam tentu punya kewajiban untuk melihat, menyaksikan langsung apa yang selama ini saya sudah dengar. Karena tahun lalu kalau tidak salah saya memberikan penghargaan kepada salah seorang penyuluh kita yang tadi tampil sangat luar biasa, Ibu Salmia, sebagai salah seorang penyuluh terbaik nasional. Dan menurut saya ini sesuatu banget, ini sangat luar biasa. Dan alhamdulillah saya menyaksikan betapa apa yang selama ini telah dilakukan betul-betul menjadi sebuah legacy, ya, sebuah sesuatu yang insya Allah akan berdampak jangka panjang, akan sustainable, menjadi inspirasi dan menjadi contoh di seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, Indonesia ini bukan negara teokrasi. Saya sering menyampaikan untuk melihat bahwa sebenarnya negara kita itu seperti apa sih? Mengapa zakat dan beberapa konsep agama itu perlu kita kapitalisasi secara proporsional? Kita memang bukan negara teokrasi. Negara teokrasi itu negara yang menjadikan agama sebagai konstitusi. Seperti Saudi, seperti Iran, Sudan, dan banyak negara yang lain, negara Islam yang lain. Kita bukan negara Islam, tetapi kita juga bukan negara sekuler seperti Amerika, seperti Eropa, seperti sejumlah negara-negara yang lain yang sama sekali tidak ingin mengurus agama, yang menjauhkan agama dari urusan publik. Agama adalah urusan pribadi masing-masing, urusan di tempat, di kamar saja, tidak ada urusan publik di situ. Indonesia bukan negara agama, bukan negara sekuler, tapi Indonesia adalah negara bangsa yang sangat beragama. Bukan negara agama, tapi negara yang beragama. Oleh karena itu kemarin di Bali saya menyampaikan 50 negara hadir, 150 peserta, semua berbicara tentang apa hubungan antara agama dan Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goal ini yang biasa disebut dengan SDGs adalah sebuah proyek PBB yang menjadi concern global, perhatian dunia semuanya. Sekarang pertanyaannya, apa peran agama untuk mewujudkan SDGs itu? Statement saya yang alhamdulillah diviralkan di berbagai negara, saya mengatakan bahwa SDGs, ya, Sustainable Development Goals itu tidak mungkin bisa dicapai tanpa melibatkan tokoh-tokoh agama dan mengkapitalisasi konsep agama yang ada di negara manapun, apalagi di Indonesia, bahkan di negara sekuler sekalipun. Contohnya, SDGs punya konsep tentang kemiskinan, pengentasan kemiskinan, ya. PBB dunia ini punya concern bersama untuk mengentaskan kemiskinan di muka bumi ini, termasuk Indonesia. Kita ini di Indonesia masih ada 4% rakyat kita yang hidup di bawah kemiskinan ekstrim. Bukan miskin biasa, miskin ekstrim kemiskinannya. Ada 4%. Pemerintah tidak mungkin bisa mewujudkan itu tanpa bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama, tanpa mengurus agama dengan baik. Oleh karena itu contohnya zakat ini, wakaf, infak, sedekah. Kita nanti mungkin Pak Imdad bisa memberi data atau mungkin sudah disampaikan betapa banyak rakyat Indonesia, umat Islam Indonesia yang sudah dibantu oleh Basnas, oleh lembaga Amin Zakat, las-las nasional, las-las kabupaten kota, oleh Bapak Ibu sekalian.
Dan inilah hebatnya Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin untuk menjadi pengetahuan kita bersama. Indonesia ini adalah negara yang partisipasi civil society-nya, partisipasi masyarakatnya terbaik di dunia. Ini jarang disampaikan atau diketahui oleh banyak orang. Tidak ada negara manapun di dunia ini yang partisipasi masyarakatnya dalam pembangunan sebaik Indonesia itu nggak ada. Contohnya, kita lihat pendidikan misalnya. Pendidikan di Indonesia ini lebih dari 20% itu dilaksanakan oleh masyarakat. Meskipun dalam konstitusi kita, dalam undang-undang, tugas untuk mensejahterakan dan memberikan pendidikan yang berkualitas kepada bangsa dan negara ini, kepada rakyat ini adalah negara. Tapi di Indonesia, lebih dari 20% pendidikan kita itu masyarakat yang melaksanakan. Kontribusi pendidikan Islam itu lebih dari 20% dari pendidikan secara nasional. Madrasah kita, madrasah saja di seluruh Indonesia itu 17%. Dari seluruh pendidikan dasar menengah, 17% itu madrasah. Belum menghitung pesantren. Pesantren kita di Indonesia ada 30.000. Siswa-siswi madrasah itu 10 juta. Santri kita 4 juta. Saya belum bicara tentang madrasah diniyah, takmidiyah, belum bicara tentang madrasah diniyah formal. Itu semua 100% dilaksanakan oleh masyarakat. Tidak ada negara manapun di dunia ini yang kontribusi masyarakatnya dalam pembangunan sehebat Indonesia. Dan saya sering mengatakan dimanapun, di forum-forum internasional, apalagi di forum-forum nasional, saya mengatakan bahwa inilah salah satu keunikan Indonesia karena masyarakatnya sangat suportif, sangat baik, sangat berkontribusi, sehingga Indonesia meskipun negara bangsa yang sangat multicultural, yang sangat diverse, sangat beragam, sangat plural, sangat majemuk, sangat berbeda-beda, tapi tetap bisa bersatu karena masyarakatnya sangat baik, sangat kontributif. Termasuk instrumen yang paling fundamental yang selama ini menjadi instrumen yang sangat serius adalah zakat dan wakaf. Bapak Ibu, tadi Pak Direktur menyampaikan potensi zakat kita itu sekitar 314 triliun setiap tahun. Itu bisa lebih dari itu. Bisa sampai 400 triliun setiap tahun. Yang kalau tidak salah, saya terima laporan dari teman-teman Basnas kemarin, tahun ini Oktober sudah 20 triliun. Targetnya 26 triliun satu tahun. Jadi masih sangat sedikit dibanding dengan potensinya itu. Mudah-mudahan dengan lahirnya Kampung Zakat di Sebatik ini nanti akan diikuti di seluruh Indonesia. Saya sangat optimis, insya Allah zakat, infak, sedekah ini akan menjadi instrumen yang sangat powerful, yang sangat strategis untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dan ini adalah salah satu dari konsep SDGs tadi itu, Sustainable Development Goals, yang merupakan program PBB. Makanya saya bilang kalau di Indonesia nggak mungkin SDGs itu bisa diwujudkan tanpa melibatkan tokoh-tokoh agama, tanpa melibatkan masyarakat, tanpa melibatkan agama. Bahkan di negara sekuler sekalipun. Karena ada tujuan, ada 17 tujuan SDGs itu. Saya tentu tidak akan bahasnya di sini. Tetapi sekali lagi saya menyampaikan bahwa insya Allah dengan kita bersama, bersatu, berkolaborasi, bersinergi, kita tidak hanya akan membantu masyarakat kita yang membutuhkan, tapi hidup kita insya Allah akan barokah. Hidup kita akan bahagia insya Allah. Hidup kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah sesungguhnya menjadi tujuan kita. Apa sih tujuan kita hidup ini? Hidup di dunia ini kan hanya sementara, sebentar saja. Tidak mungkin kita hidup lebih dari 100 tahun, 150 tahun. Pada saatnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hidup kita yang sebentar ini, tentu kita ingin memiliki hidup yang berkualitas, hidup yang bermutu. Apa itu hidup berkualitas yang bermutu? Bukan berarti
hidup berkualitas itu harus punya harta yang sangat banyak. Punya harta banyak itu penting, perlu, bahkan sangat penting, sangat bagus, sangat harus. Umat Islam tuh harus kaya. Kalau bisa kita kaya Pak. Jangan sampai kita menyampaikan harta itu nggak penting, penting, sangat penting. Oleh karena itu mari kita mencari harta. Tapi harta hanyalah sarana untuk mendapatkan ridho Allah. Sarana untuk kita bahagia, bukan satu-satunya. Untuk kita hidup bahagia ini sebenarnya sederhana Pak. Orang kaya, yang membedakan kita ini dengan orang kaya, itu paling karena mereka punya tabungan lebih banyak aja. Mereka punya properti banyak, tapi yang membuat dia bahagia kan belum tentu. Kalau seandainya harta itu membuat orang bahagia, maka semua orang kaya itu bahagia. Tapi apakah semua orang kaya itu bahagia? Insya Allah, kalau kita mengeluarkan zakat, kita berinfak, kita bersedekah, insya Allah yakin Pak, yakin seyakin-yakinnya, insya Allah hidup kita akan bahagia, hidup kita akan damai, hidup kita akan tenang, dan yang pasti insya Allah mendapatkan ridho Allah, dan tentu sampai di hari akhirat kelak insya Allah. Ini karena sudah banyak yang amin, sepertinya mengatakannya sudah cukup Pak, udah jam 11 malam ini. Ya, saya tidak akan panjang karena cukup lelah, mohon izin. Saya hanya ingin membaca pantun juga ini. Pantunnya dibuatkan oleh Pak Tarmizi Tohor. Beliau itu adalah Ketua Asosiasi Ahli Pantun Melayu, Pak. Saya suruh bikin pantun 1 detik jadi sama dia. Baju kebaya berkain batik, dipakai untuk pergi melayat. Kampung Sadar Zakat diresmikan di Sebatik. Semoga bisa memperbaiki ekonomi umat. Enak sungguh buah coklat. Coklat didapat dari sahabat. Kalau tuan dan puan berzakat, insya Allah selamat dunia akhirat. Wabillahi taufiq wassa'adah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.